بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah sehingga kaki ini bisa melangkah dan hati ini bisa tergerak untuk menuju ke salah satu rumahnya, duduk bersimpun di salah satu taman-taman surga yang akan membuat kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh para malaikat-malaikat, diberikan ketenangan, dan nama-nama kita jika kita ikhlas akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Dan pada kesempatan kali ini kembali kita berada di hari-hari yang istimewa, di hari-hari bulan Dzulqa'dah, bulan haram sekaligus bulan haji, di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke sesi materi, kita akan menjelaskan satu poin terlebih dahulu. Kita tahu pada saat kita meliburkan kajian ini di waktu-waktu yang lalu, itu kita memberikan kuis di sosmed, dan ada hadiah bagi pemenang. Dan pada saat itu peraturannya adalah akumulasi. Jadi dari kuis 1, kuis 2, kuis 3, kuis keempat, dan kuis kelima, dilihat siapa yang secara rata-rata terbaik dari 5 kuis tersebut, maka ia akan menjadi pemenang dan akan mendapatkan kurban, mendapatkan kurban, bukan dikurbankan, tapi mendapatkan kambing kurban. Dan alhamdulillah malam ini kita dapatkan pemenangnya. Tapi sebelum saya umumkan, kita rubah lagi peraturan tersebut. Jadi peraturannya berubah, bukan diambil rata-rata, tapi setiap kuis kita kasih satu pemenang. Jadi ada 5 pemenang, ada 5 pemenang yang masing-masing pemenang akan mendapatkan kambing kurban insyaallah taala. Saya akan bacakan 5 pemenang tersebut. Yang pemenang yang pertama di kajian 3 Rajab 1440 Hijriah atau bertepatan dengan 9 Maret
Pemenangnya adalah, antum deg-degan nggak? Enggak ya? Nggak deg-degan ya? Saya juga nggak mendramatisir sih ya, jadi antum juga nggak terbawa. Pemenangnya adalah The Git Git Agitya. The Git Git Aditya. Dengan nomor handphone 0812 XXXXX. Percuma ya, mohon maaf ya. 0812 9648 XXXXX ya. Kalau 0812 XXX semua juga gitu ya. Ya, itu pemenang di Sabtu malam di 3 Rajab. Ada orangnya nggak? Ada orangnya? Nggak ada. Coba berdiri. Oh, kamu. Coba. Nama kamu siapa? Hah? Apa? Siapa? Adil. Adil. Hah? Nadil. Nadil. Tapi yang menang The Git Git. Kamu siapanya The Git Git? Apa? Apa? Keponakan. Coba ngaku dulu. Kronologinya gimana? Kok bisa kamu yang berdiri? Tolong kasih mic, tolong. Ya. Nama kamu siapa? Nadil. Nadil. Yang menang The Git Git. Ceritanya gimana? Tapi sebelum cerita, kamu masih punya kesempatan untuk mundur loh sekarang. Kalau udah bicara kayaknya nggak ada. Enggak, aku mau kamu yang bicara. Gimana ceritanya? Kok bisa kamu yang berdiri? Jadi itu di suatu hari gitu. Nah, kalau cerita di suatu hari. Gimana? Panggil kamu siapa saja? Nadil ya? Iya, gimana Nadil? pakai handphone mami aku. Oh, jadi kamu yang jawab? Iya. Pakai handphone mami kamu. Kamu minta izin nggak? Udah. Oke. Jadi bukan diam-diam? Enggak. Oke. Terus pakai handphone mami. Mami kamu namanya The Git Git. Nama mami kamu siapa? Nadil. Kamu nggak usah hiraukan mereka. Mereka sendiri kalau berdiri seperti kamu lebih keringetan daripada kamu ya. Mereka berani ketawain karena mereka banyak aja. Nah, iya, coba antum yang berdiri situ berani kayak dia, nggak berani. Coba Adil, ini antara saya dengan kamu aja udah. Anggap mereka nggak ada. Pakai handphone mami aku. Lupa nama mamamu? Nama mami kamu siapa? Desi. Oh, Bu Desi. Terus ini belum ketemu nih sampai The Git Git nih ya. Masih Nadil, lalu lari ke Desi, terus lanjut. Terus karena aku masih umur 11 tahun, belum punya handphone? Belum punya handphone dan nggak punya email. Oh iya, nggak dikasih sama mama? Bukan, masih terlalu kecil. Oh iya betul. Setuju. Ya. Jadi Ya. pakai. Jadi belum boleh pakai handphone. Kata mama masih terlalu kecil. Oke. Terus jadi gimana? Terus pakai email Om. Panjang ya ceritanya.
Itu kamu ngerjain sendiri? Dibantuin sama ayah. Oh, ayah. Ayah. Nama ayah kamu siapa? Ayah Denta. Apa? Denta. Pak Denta. Jadi degit-git siapa? Kita masih belum dapat nih. Tapi kamu dibantuin ayah? Iya. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi kerjasama antara ayah dan enggak, ini yang ngerjain ini ayah dan anak, berarti kan kamu dibantu sama Ayah. ayah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Kembali ke nama yang menjadi misteri pada malam hari ini. Siapa The Git Git? Lanjut. Itu Terus om aku. oh, The Git Git itu Om aku. om yang emailnya tadi kamu pakai. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya terungkap semua. Terus ada lagi? Terus udah. Jadi kamu berapa? 11 tahun? Iya. Usia kamu berapa? 11 tahun? 11 tahun. Masya Allah. Jadi ini sebenarnya hasil dari kerjasama kamu, terus mami atau mama? Mami. Mami, terus ayah, Om. dan om. 4. 3 lagi dapat sapi loh. 7. Makasih banyak. Jadi itu. Iya. Masya Allah. Ya, makasih banyak. Dan saya tolong ke sini Nadil. Terus yang kedua, tunggu sini dulu ya. Iyalah, habis antum tertawa kan masih disuruh duduk, kita kasih hadiahnya lah. Terus yang kedua, kuis kajian Sabtu malam. Ya, terlambat. Kenapa terlambat? Oh enggak. Oh, baru kelihatan kamera ya. Ya, biasa. Yang wanita selalu terlambat. Ya, yang kedua kuis Sabtu malam 2 Sya'ban 1440. Pemenangnya Fajril Huda. Ada Fajril Huda? Ah ya, Pak Fajril. Ya. Ah, ya, makasih. Antum sendiri Fajril Huda? Antum nggak dibantu anak antum usia 11 tahun? Nggak, oh enggak, oke. Ya, silakan ke depan. Terus kuis ketiga 222 Sya'ban, pemenangnya Pak Yogi Permadi. Saya dapat kabar beliau berhalangan hadir. Lalu kuis keempat 7 Ramadan, pemenangnya Mbak Sari Safitri. Saya juga dengar beliau berhalangan hadir. Dan kuis terakhir, kuis di tanggal 5 Syawal, pemenangnya Mbak Indah Sundari. Dan saya juga dapat informasi Mbak Indah berhalangan hadir, jadi nanti langsung diinikan oleh panitia. Dan ya, yang ada di hadapan kita adalah Nadil dan family, dan iya kan, ini kerjasama apik dari semua keluarga dan Pak Fajri Huda. Ya, kita nggak bisa menghadirkan kambingnya di malam hari ini, jadi kita pakai simbolik aja ya. Mana sih? Oh ya, makasih. Ini, makasih. Ya, makasih Nadil ya. Makasih, selamat. Jangan sumlang atau ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Makasih banyak ya. Mau balik lagi atau di sini aja? Oh, balik lagi. Ya, makasih. Nggak apa-apa sih, tahu deh, biar bisa lah.
Anda bisa sampai sini, masa nggak bisa sampai situ lagi? Ya. Iya. Nadil, yang kamu kerjain berapa soal, yang dikerjain papa kamu berapa soal? Apa? Kamu 3. Berarti papa 1. Berapa sih soalnya? 10 ya? Oh, papa 7. Ya, papa 7, kamu 3, Masya Allah, luar biasa. Ya, makasih atas upayanya, dan ini menarik sekali teman-teman dan jamaah sekalian, bagaimana satu keluarga berjuang dan mengerjakan, dan saya rasa bisa jadi teladan bagi kita semua bahwa harus ada aktivitas positif antara ayah dan anak seperti yang kita dengarkan dari beliau. Dan buat Nadil, makasih banyak, kamu hebat banget tadi bisa berdiri di hadapan mereka semua, dan pede banget. Laki-laki harus begitu, dan mereka tadi ketawa tuh karena seneng sama sayang sama kamu, bukan ingin melakukan hal negatif buat kamu. Dan makasih banyak, senang bisa berkenalan dengan kamu. Iya, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, itu acara serah terima hadiah dengan segala keterbatasannya, dan semoga kurban kita tahun ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang lain, semoga bisa berkompetisi sehat di kuis-kuis yang berikutnya insyaallah taala. Ya, hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan hentikan atau istirahatkan sejenak materi Tadkiratus Sami kita. Kita akan membahas sebuah kisah dengan segala keterbatasan kita dan kekurangan ilmu kita, kisah yang berkaitan dengan momen yang akan hadir pada beberapa waktu ke depan. Dan kenapa kisah ini kita angkat pada malam hari ini? Karena jika Allah takdirkan atau Allah izinkan, saya ada rencana safar di pekan depan, dan kalau safar itu jadi, maka Sabtu depan kita akan libur sampai beberapa pekan ke depan. Oleh karena itu, nggak ada waktu lagi untuk mengangkat kisah ini, dan kisah ini harus kita resapi bersama-sama. Dan jamaah yang Allah muliakan, bahwa sebelum saya mengangkat kisah ini, sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang harus diisi dengan atmosfer haji, sebagaimana Ramadan adalah bulan puasa dan atmosfernya adalah puasa. Oleh karena itu, barang siapa yang belum haji, maka hendaknya dia azamkan niat dia dan mulai menabung dari sekarang. Karena kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan kita berangkat, jamaah? Kita pun kalau daftar hari ini reguler, itu berangkatnya bukan tahun depan atau 2 tahun lagi. Kita bisa berangkat diestimasi 2030-an. Jadi kalau kita nggak tergerak dari sekarang, kapan kita akan tergerak? Dan sekali lagi, haji adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa'adzin fin nasi bil hajj, dan wahai Ibrahim, undanglah manusia untuk berangkat mengerjakan ibadah haji. Hadirin, yang undang adalah Rabbul Alamin, yang undang adalah pencipta kita,
Yang undang adalah yang memberikan rizki kepada kita. Yang undang adalah yang memberikan jantung kepada kita. Yang undang adalah yang memberikan kita tubuh yang sempurna. Yang dengannya kita punya bergen. Yang dengannya kita bisa mencari rizki. Yang dengannya orang hargai kita. Lalu masa kita nggak punya waktu, jamaah sekalian? Dan yang lebih mirisnya lagi, sebagian dari kita itu bisa menginjakan kakinya ke negara-negara tertentu. Sebagian kita bisa menginjakan kakinya ke Singapura, padahal Perdana Menteri Singapura nggak pernah undang dia. Sebagian dari kita bisa menginjakan kakinya ke Jerman, padahal konselor Jerman nggak pernah undang dia. Sebagian dari kita bisa menginjakan kakinya ke UK, ke Inggris, padahal Mbah Elizabeth nggak pernah undang dia, hadirin. Tapi bisa sampai ke London, bisa sampai ke Manchester, padahal nggak ada yang undang sama sekali. Sebagian dari kita bisa sampai ke Los Angeles, bisa sampai ke California, bisa sampai ke Washington, padahal Presiden Amerika nggak pernah undang dia, tapi bisa tuh sampai sana. Ini Rabbul Alamin undang, lalu kita nggak tergerak. Subhanallah. Jangan ngaku beriman kepada Allah. Ini undangan dari Rabbul Alamin. Ini undangan yang membuat orang yang punya iman tuh terharu, jamaah. Makanya kan kelanjutan ayat tersebut apa? Ya'tuka rijalan. Dan orang yang punya iman akan berangkat walaupun harus jalan kaki atau naik unta yang kurus kering. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Jadi orang beriman tuh udah nggak peduli naik apa dia ke sana. Allah katakan ya'tuka rijalan, orang yang punya iman akan jalan kaki, jamaah. Jalan kaki. Kenapa terharu? Ya Allah, kita nih pendosa, jamaah. Kita banyak khilaf. Kita banyak melakukan maksiat. Lalu Rob kita masih undang kita. Gimana perasaannya? Kalau kita punya seseorang yang kita kagumi, kita banyak buat salah sama dia. Kita banyak buat kekeliruan sama dia. Tapi dia masih undang kita di acara terbaiknya. Gimana perasaan kita? Ini Rabbul Alamin undang kita. Masa nggak berani berpikir untuk berangkat? Dan nggak ada niat untuk berangkat? Yang penting usaha dulu. Berangkat nggak berangkat itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'tuka rijalan, jalan kaki, jamaah. Jalan kaki. Subhanallah, jalan kaki. Jadi orang yang punya iman, ketika dibilang mas haji mas, ayo mas haji, dia nggak bilang oh mohon maaf, aduh tapi anda nggak punya uang nih Pak Ustadz, enggak. Dia akan nanya kira-kira jalur jalan kaki ke Mekah lewat mana Pak Ustadz, gitu harusnya. Kan ayatnya begitu, ya tuh kari jalan, dia kan jalan kaki. Jadi pertanyaannya gimana caranya sampai Mekah kalau jalan kaki? Kan ada Waze tuh kan ya, gitu. Nggak boleh sebut merek ya. Kan ada tuh naik mobil gitu ya. Misalnya Blok M Tanjung Priok naik mobil. Terus kan ada naik motor ya, benar ya? Nah, cari jalan kaki ke Mekah. Gitu hadirin. Itu ayatnya, jalan kaki ke Mekah. Wa ala kulli dhamir, atau naik onta yang kurus. Subhanallah. Naik onta yang kurus. Hadirin, berarti kalau di sebuah tahun tidak ada Boeing, tidak ada Airbus, tidak ada Sukhoi, yang tersisa tinggal 3 onta di Ragunan. Itu tuh yang ceking-ceking, yang gemuk-gemuk, ada yang kena stroke, yang ada yang kena jantungan, ada yang kena gagal ginjal. Kita pesan 1 berangkat ke Mekah. Ya'tu karijalan au ala kulli dhamirin. Artinya orang beriman tuh udah gak mikir gimana caranya aneh sampai sana, gitu tuh.
Subhanallah. Ini kita belum bilang wajib, ini cuman gimana nih perasaan Anda? Perasaan Anda kalau Rob Anda undang Anda, masa nggak ada perasaan sama sekali? Masa nggak ada haru sama sekali? Kan begitu jemaah sekalian. Itu kan yang harus kita pikirkan tuh. Iya kan? Tapi ya subhanallah. Kan analoginya simpel. Jangan ngaku penggemar Juventus atau Ronaldo. Kalau Ronaldo undang Anda nggak punya perasaan sama sekali. Udah jangan ngaku deh. Jangan ngaku. Jangan ngaku penggemar Liverpool. Kalau misalnya Mas Salah ngundang Anda nggak datang ke dia. Ya Allah, jangan ngaku. Berarti Anda bukan penggemarnya. Jangan ngaku hamba Allah. Allah undang Anda nggak punya upaya untuk berangkat ke sana. Ini yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Dan hadirin yang Allah muliakan, kalimat jalan kaki itu bukan hiperbol, bukan hiperbola, real, sangat-sangat real. Dan dilakukan jamaah, dilakukan. Ada seseorang, orang Indonesia nih, itu pernah haji jalan kaki. Saya sebutkan rutenya ya, siapa tahu antum terinspirasi. Dia tuh berangkat dari Pekalongan ke Merak, jalan kaki 490 kilo. Pekalongan ke Merak, dari Merak Bakauheni 50 kilo jalan kaki. Ya naik kapal lah hadirin, Bakauheni lah, tenggelam dia kalau jalan kaki. Kan Merak Bakauheni, jangan terlalu lebay begitu. Dari Bakauheni baru ke Jambi 820 kilo jalan kaki. Dari Jambi ke Johor Baru 200 kilo jalan kaki. Dari Johor Baru ke Bukit Hitam 844 kilo jalan kaki. Dari Bukit Hitam ke Bangkok Pattaya ke Mae Sot Myanmar 1720 kilo jalan kaki. Dari Mae Sot ke Tamu More perbatasan Myanmar India 1300 kilo jalan kaki. Dari Tamu More ke Lahore India Pakistan 2800 kilo jalan kaki. Dari Lahore ke Karachi 1200 kilo jalan kaki. Dari Karachi ke Maskat Oman 500 kilo naik kapal laut. Dari Maskat ke Son'a 2300 kilo jalan kaki. Antum udah kecapean belum? Kita dengar aja capek jamaah. Dan ini belum selesai. Dari Son'a ke Mekah 1250 kilo jalan kaki. Totalnya dihabiskan 12.724 kilo jalan kaki. Kalau antum masih mengaku nggak punya uang, belum mampu, ya tuh kari jalan. Orang yang punya iman akan berusaha bisa sampai sana. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Sudah masuk waktu Isya ya? Iya. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, berjuang, tabung. Begitu dapat daftarin udah. Jangan mikirin materi A, materi
barang A, barang B, barang C. Berangkat dulu ke sana. Sampai sana minta semuanya kepada Allah. Minta di Arafah, minta di Sofa, di Marwah, minta di Musdalifah, ba'da subuh, minta di Jumrah Sugra, Jumrah Wusta, minta sama Allah. Yang penting sampai sana dulu. Hidup ini cuma sekali. Jangan sampai kita belum pernah menginjakan kaki kita karena kekhilafan kita di dalam membelanjakan harta kita. Bukan nggak mampu, nggak mau. Bukan nggak mampu, nggak prioritaskan ke sana. Karena banyak item di rumah kita, banyak barang di rumah kita. Kalau kita hitung tuh, mungkin kita bisa haji 5, 6, 7 kali bolak-balik. Tapi lagi-lagi selama ini beli A, beli B, beli C, dan seterusnya. Ini yang perlu kita camkan. Apalagi kalau kita punya tanah di mana-mana, punya 2, 3 rumah, 4 rumah, lalu Anda belum haji, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang kalian miliki. Ini yang bisa disampaikan. Kita akan masuk ke cerita kita ba'da salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, hal yang pertama saya dapat info berkaitan dengan kenyamanan yang disampaikan pada pertemuan yang lalu. DKM dan panitia berusaha memberikan progres ya dalam melayani jamaah dengan segala kekurangan, dengan menghadirkan Hexhaus ya, ada 3 Hexhaus hari ini. Walaupun lagi-lagi belum senyaman jika seluruh ruangan dipasangi air conditioner, tapi sekali lagi orang beriman punya prinsip setiap progres sekecil apapun hendaknya disikapi dengan rasa syukur agar Allah tambah hal tersebut. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat tersebut. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, lalu kita bersyukur kepada DKM dan panitia yang telah berupaya untuk membuat jamaah khususnya yang ada di luar semakin kondusif dari waktu ke waktu. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi tentang masalah kuis tadi, sekilas info saja, keluarga Nadil ya tadi ya. Keluarga Nadil tuh awalnya nggak mau terima hadiah karena merasa ini adalah kerjasama kelompok. Jadi mereka menganggap mereka nggak berhak karena ini tuh kerjasama, bukan upaya dari satu orang saja. Tapi ada sisi lain yang membuat mereka berhak. Yang pertama, tidak ada, setahu saya tidak ada peraturan. Dan yang kedua, kejujurannya perlu kita hargai. Hari gini nggak mau terima hadiah yang depan mata, itu value yang sangat tinggi jemaah. Itu sifat yang sangat terpuji dan harus mendapatkan perhatian dari kita semua.
Dan ini berkaitan dengan materi yang sedang kita bahas di kajian rutin kita, itu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun panitia tidak tahu bahwa kita kerjakan bersama-sama, dan mungkin memang mereka nggak ada target juara, yang penting ada kuis untuk murojaah, untuk mengasah ilmunya, mereka kerjakan. Ternyata catatan waktunya dan nilainya masuk ke kriteria hadiah. Lalu pada saat itu mengatakan kami nggak berhak karena kami kerjainnya bareng-bareng. Jadi itu yang harus kita renungkan tuh hadirin, merasa diawasi oleh Rabbul Alamin walaupun panitianya nggak tahu. Dan merasa diawasi itulah yang melahirkan sebuah value yang sangat tinggi yang bernama kejujuran. Kejujuran. Padahal kan kalau mau ngaku-ngaku bisa aja gitu loh. Tapi kejujuran itu yang menjadi karya dari sebuah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi, kejujuran itu pasti bawa kepada kebaikan. Innas sidqa yahdi ilal bir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa seseorang kepada kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Dan kalau sudah rizki, nggak akan kemana hadirin. Kalau memang itu rizki kita, pasti dapat. Oleh karena itu ini pelajaran yang perlu kita renungkan dan sayang untuk kita lewatkan, dan tadi belum sempat saya sampaikan dan tekankan. Padahal angle ini tuh kaya akan nilai dan kaya akan value dan kaya akan atmosfer tauhid asma wa sifat, dan yang akhirnya melahirkan tauhid uluhiyah yang bernama kejujuran. Oleh karena itu yang perlu kita camkan jemaah sekalian, dan itu salah satu indikator apakah kajian kita berhasil apa tidak. Jadi itu kalau bagi saya pribadi, sikap menyatakan kami tidak layak karena kami tidak karena kami kerjanya berkelompok, dan walaupun Anda tidak tahu, Allah Maha tahu, dan kami tidak berhak mengambilnya. Bagi saya hal ini itu lebih penting dan lebih bernilai daripada seseorang jamaah yang bisa menguasai materi dan teori yang disampaikan secara sempurna, tetapi praktek di lapangan jauh dari nilai-nilai muraqabatullah. Jadi kalau cuman hafalan A, hafalan B, tapi keluar dari pintu masjid saja berubah lagi. Hadirin, ini lebih menarik. Gitu. Walaupun mungkin nggak hafal, walaupun dikerjakan bersama-sama, tapi indikator keberhasilan itu di sana. Indikator keberhasilan itu di sana. Bukankah Imam Syafi'i mengatakan laisal ilmu ma hufidh wa innamal ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan yang Anda hafal, tapi ilmu itu yang bermanfaat bagi Anda. Bermanfaat merubah karakter Anda, merubah sikap Anda. Dan itu yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Dan ingat ucapan Al-Imam Ibnu Mu'taz, ilmul munafiq fi qawlihi wa ilmul mu'min fi amali. Ilmunya orang munafik ada pada lisannya, dan ilmunya orang-orang beriman ada pada amal perbuatannya. Ya, itu poin. Dan jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita masuk ke materi kita. Kita tahu bersama-sama sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha, dan berbicara Idul Adha
tidak mungkin bisa dipisahkan dengan kisah heroik yang dialami oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Hajar sebagai seorang bunda. Dan cerita itu dimulai pada saat Nabi Ibrahim begitu menginginkan memiliki keturunan. Dan beliau selalu berdoa, dan berdoa. Dan doa itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah aku keturunan yang soleh. Keturunan yang soleh. Beliau berdoa tanpa kenal lelah, siang dan malam, pagi dan petang. Beliau berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, sampai akhirnya penantian selama 80-an tahun itu berbuah. Sebagian riwayat mengatakan Ismail hadir ketika beliau berusia 86 tahun. Dan itulah firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 101, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan Nabi Ibrahim kabar gembira dengan lahirnya anak yang halim, anak yang nanti tumbuh menjadi seorang anak yang matang, yang bijak, yang dewasa, hadirin, nggak childish, nggak manja, halim, punya tingkat kematangan dan kedewasaan yang sempurna dalam standar manusia. Hadirin yang Allah muliakan, dan kita tahu bersama-sama bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim akhirnya harus membawa Hajar dan Ismail kecil berpindah dari Syam ke lembah tandus yang bernama kota Mekah. Lalu setelah sampai di sana, beliau menurunkan Hajar dan Ismail kecil, sehingga mereka berdua harus bertarung mempertahankan kehidupannya tanpa kehadiran seorang pemimpin, suami, dan ayah. Karena Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Syam. Hadirin yang Allah muliakan, singkat cerita, Hajar berhasil mendidik Ismail dari seorang anak kecil menjadi seorang remaja yang tangguh, remaja yang beriman kepada Allah, remaja yang bertauhid kepada Rabbul Alamin, remaja yang matang, yang kedewasaannya melebihi usianya. Dan pada saat beliau remajalah Nabi Ibrahim kembali dan bersama istri dan anaknya Ismail. Dan Nabi Ibrahim benar-benar menikmati kebersamaan bersama anaknya tersebut. Hanya saja hari-hari indah itu tidak berlangsung lama. Di sebuah malam, bahkan dalam riwayat 3 malam berturut-turut, beliau bermimpi. Dan sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas, mimpi seorang nabi adalah wahyu. Beliau bermimpi dengan mimpi yang begitu menakutkan, mimpi yang begitu mencengangkan, mimpi yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, mimpi untuk menyembelih anak yang begitu beliau cintai, anak semata wayangnya.
Allah firmankan kejadian itu di dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'yu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Dan ketika Ismail tumbuh menjadi seorang remaja, di dalam riwayat 13 tahun, di dalam riwayat usia akil balik. Bayangkan kita di dalam kisah ini sedang bersama anak usia 13 tahun, dalam riwayat usia akil balik 14-an tahun. Maka sang ayah berkata, qala ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Nah, diajak duduk bareng Nabi Ismail, lalu diajak bicara. Nah, ayahmu bermimpi, atau aku, ayah bermimpi. Dan sekali lagi, mimpi para nabi adalah wahyu. Dalam mimpi itu, ayah diperintahkan untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Ayah minta pendapatmu, nak. Bagaimana menurutmu? Coba kita bayangkan, kita mundur ke belakang, kita di usia 13 tahun. Tiba-tiba ayah kita ajak kita bicara, terus mengatakan bahwa beliau bermimpi untuk menyembelih kita. Bagaimana menurut kita, jamaah? Gimana kalau posisi antum di posisi Nabi Ismail 13 tahun? 13 tahun antum masih main apa dulu? 13 tahun? Hah? Main apa? Hah? 13 tahun main apa? Main dingdong. Antum tahu dingdong gak sih? Enggak ya? Milenials mah gak ngerti dingdong ya. Itu era-era 90 tuh. Main apa? Tetris, bukan? Antum udah era PS2 ya? PS2, PS3. Main Tamiya. 13 tahun hadirin. Tiba-tiba ayah kita bilang mau nyembelih kita. Terus nanya lagi, gimana menurut Anda? Atau bagaimana menurut kamu, nak? Itu gak kebayang lah hadirin. Gitu lah. Gitu lah. Kira-kira antum ngomong apa ke ayah antum? Coba kira-kira nih, ngomong apa buat ayah antum? Hah? Laksanakan, basa-basi. Nggak ada, laksanakan lah. Apa? Bawa calon nggak direstui aja kabur dari rumah. Nggak direstui ini calon nih. Kita mungkin shock hadirin. Dan kita mungkin bantah ayah kita. Papa halu ya, gitu kan bahasa orang sekarang kan. Iya. Coba deh Pak, wudhu, sholat deh, sholat, gitu lah. Mungkin kalau lebih ekstrim lagi kita ruqyah tuh ayah kita. Ini kayak kesurupan nih bokap nih. Lo punya ahli ruqyah nggak? Bokap gua kesurupan. Hadirin yang Allah muliakan, itu kita, bukan Nabi Ismail.
Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail pada saat itu? Anak remaja. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda. Lihat dari kata-katanya abati. Itu sopan banget. Panggilan ke orang tua yang sangat-sangat sopan. Beda sama kita kalau udah dapat hal yang nggak nyaman, udah berubah tuh. Dan sebagian anak kalau marah sama orang tua nunjuk-nunjuk muka orang tuanya. Sebagian lo gua sama orang tuanya. Kalau Betawi beda gitu loh. Tapi kadang-kadang itu lo gua cuman digunakan ketika berantem doang. Jadi udah berubah tuh. Tapi lihat anak usia 13 atau usia balik ini. Ya abatif al matumar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Kata para ulama, ini kalimat menunjukkan bahwa Ismail kaya akan nilai-nilai iman dan tauhid. Karena respon beliau adalah if'al ma tu'mar, laksanakan perintah yang Allah berikan kepada engkau. Nabi Ismail yakin ini adalah perintah Allah. Ini adalah ibadah kepada Allah. Ini adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari cara merespon saja setiap kata dijaga. Padahal beliau bisa menggunakan kata respon positif yang lain. Bisa. Sebagian ulama bisa mengatakan, lama nih nggak ada masalah ya gitu. Tapi kalau Nabi Ismail mengatakan tidak ada masalah, tidak ada kalimat yang menunjukkan bahwa itu ibadah taqarrub. Seperti kalau beliau menggunakan kalimat atau diksi ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukan perintah yang Allah perintahkan kepada engkau. Beda. Ini jelas kalimat penghambaan, loyalitas seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Ini adalah uluhiyah, ibadah, menjalankan perintah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Al-Imam Mujahid mengatakan li'amurahum. Maksud ibadah dalam ayat ini untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Kita hidup untuk beribadah, dan arti ibadah menjalankan perintah-perintah Allah. Adapun kalau jawaban yang lain itu tidak ada unsur ibadahnya atau tidak ada unsur menjalankan perintahnya, kan misalnya gimana menurut kamu nak? Aku sih nggak masalah ya gitu loh. Itu kan nggak ada kata-kata, nggak ada narasi perintah, tidak ada narasi ibadah, tidak ada narasi ketaatan yang tegas, yang direct, yang langsung to the point. Ya, aku nggak masalah. Atau misalnya apa? Contoh yang lain, kalau respon positif itu apa sekarang? Aku sih terserah ayah aja, tuh kan? Atau aku woles aja sih, biasa aja kan gitu. Kalau anak zaman sekarang kan gitu kan. Hadirin, tapi itu nggak digunakan oleh Ismail. Ismail mengatakan ya abatif al ma tu'mar, ya laksanakan perintah Allah yang Allah perintahkan kepada engkau. Iya, anak 13 tahun jamaah. Kita 13 tahun ya Allah.
Jangankan diperintah begini, diperintah sholat susahnya minta ampun kita 13 tahun. Disuruh ngaji kabur kita jamaah, ya Allah. Disuruh baca Quran nggak bisa kita. Hafalin Latinnya, akhirnya blank. Ini bukan disuruh sholat lagi, disuruh sembelih. Dan inilah inti dari Idul Kurban yang kita rayakan setiap tahun. Dan spontanitas, jamaah, spontanitas. Ismail gak mengatakan, beri aku waktu ya, 3 hari. Ada begitu, beri aku waktu. Masya Allah. Atau biar agak-agak sok-sok ibadah, izinkan aku istikharah dulu ya. Istikharah, subhanallah. Kan gitu, kadang-kadang kan orang tuh kan kalau udah melakukan hal yang gak asal istikharah. Tapi yang mubah gak ada istikharah tuh. Gila disuruh ibadah aja istikharah. Gitu lah. Mbak, kenapa gak pakai jilbab? Aku istikharah dulu. Lah pakai jilbab aku istikharah. Gitu lah. Gak ada tuh. Nabi Ismail bilang begitu. Ya abatif al-matu mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Udah, lo hadirin Allah muliakan. Lihat bagaimana Ismail remaja itu benar-benar menanamkan konsep iman yang Allah firmankan di syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24 ketika Allah berfirman wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan jangan sekali-kali kalian menyampaikan sesuatu di masa yang akan datang dengan redaksi aku pasti melakukannya esok. Illa ayyasha Allah, kecuali ucapkan insya Allah. Kan belum kejadian, jangan sok yakin dulu. Emangnya pasti tidak kejadian tuh. Lihat Ismail remaja hadirin. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau insya Allah akan mendapatkan aku termasuk ke dalam orang-orang yang sabar. Insya Allah. Gak berani memastikan. Kenapa? Karena masih akan datang. Kenapa? Karena dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Gak kepedean. Gak bilang aku pasti bisa ya, pasti bisa ya, pasti. Enggak ada pasti. Jika Allah kehendaki, insya Allah aku sabar. Kan gitu hadirin. Ini kan iman kepada takdir, masyiatullah. Masyiah kan, iman kepada takdir. Bayangin 13 tahun jamaah, 13 tahun. Itu kaya kan nilai-nilai itu. Kita galau sana, galau sini, ya Allah. Bukan 20-an tahun, ya Allah. 20-an tahun. Cuman gara-gara diputusin ceweknya, galau. Ini belum disembelih, jamaah. Diputusin, ya Allah, kesian dia. Ya Allah.
Atau gebetannya merit sama cowok atau cewek lain, oh, gundah deh Allah. Ini disembelih, disembelih. Hujan kita nggak ada apa-apanya jemaah. Hujan kita nggak ada apa-apanya. Ujian terberat antum selama hidup ini apa hadirin? Ujian terhadap antum? Apa? Jadi jomblo. Aduh. Aduh. Nggak ada yang lebih berat lagi selain dari jomblo. Disembelih. Jadi kalau anak 13 tahun ini disembelih bisa ngomong begitu, apa artinya jobless hadirin? Apa artinya mulai dengan lembaran baru dari saldo nol? Apa artinya itu? Ini disembelih. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Apa artinya ganti komunitas? Sebagian kita nggak bisa move on dari komunitas yang mengajak dia maksiat. Betul banyak di antara kita nggak bisa meninggalkan atau hijrah jatuh lagi. Ternyata alasannya karena nggak enak diomongin orang. Apa artinya diomongin orang? Kalau di depan matanya disembelih, itu kerdilan. Diomongin orang nggak ada apa-apanya. Ini disembelih. Kita udah 20 tahunan hidup, jangankan disembelih, suruh nyembelih kambing aja agak-agak mau pingsan jamaah. Lo udah pernah? Aduh, gue nggak kuat ngeliat darah. Subhanallah. Gue mau pingsan nih, gue korbannya diwakilkan aja. Ini bukan nyembelih, disembelih. Anak 13 tahun atau usia balik, ujian kita nggak ada apa-apanya jamaah. Dijelek-jelekin orang, difitnah orang, itu otomatis. Digibahi orang, difitnah orang. Kalau di depan mata mau disembelih, itu semua jadi kecil semua. Iya kan? Semua jadi kecil. Nggak ada yang lebih berat daripada ini. Disembelih. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Dan beliau tidak lari jamaah. Beliau tidak kabur. Beliau tidak minggat dari rumah terus meninggalkan secari kertas Dear Daddy. Gak ada Dear Daddy. Dihadapin tuh. Kita kabur dari masalah. Menghindar dari ujian yang Allah kasih ke kita. Karena takut diomongin orang, nggak enakan sama orang. Akhirnya cita-cita jadi ahli takwa pupus jamaah. Akhirnya mewujudkan mimpi besar itu ilusi. Kenapa? Karena makanya kata Al-Imam Ibnu Qudamah bahwa yang menghancurkan orang itu mayoritasnya berharap dipuji manusia dan takut dicela manusia. Itu yang bikin hancur tuh di banyak orang.
sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nah, coba lihat Ismail dong, disembeli. Hadirin yang Allah muliakan, kenapa perintahnya menyembelih anak sendiri? Para ulama kita menyatakan, sebagaimana yang disampaikan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat cinta dengan Ismail, sangat cinta dengan Ismail. Sedangkan Allah maha pencemburu, jamaah. Allah maha pencemburu. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 125. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Allah ingin Nabi Ibrahim dan kita semua lebih mencintai Allah dibanding apapun juga. Inilah rahasia, hadirin. Kenapa seringkali ujian kita dibenturkan dengan hal yang kita cintai di dunia ini. Kenapa seringkali di antara kita yang diharamkan oleh Allah itu hobi kita dari kita kecil sampai sekarang. Gue insya Allah bisa deh, cuman yang ini doang. Kenapa? Ini yang gue jalanin dari dulu gitu. Hadirin, ini bukan isu baru. Ini isu lama. Dan apa yang Anda hadapi sangat mudah dibanding Nabi Ibrahim alaihissalam. Anda kan cuma diminta meninggalkan saja kan. Konsekuensinya mungkin dicela orang, dihina orang, diketawain orang. Tapi Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya sendiri. Oh, itu berat, hadirin. Itu sangat-sangat berat. Makanya hadirin yang Allah muliakan, Allah sendiri yang mengatakan bahwa ujian ini sangat berat. Dan Allah sebutkan hal itu di ayat ke-106-nya. Allah katakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Di surat As-Saffat, masih surat As-Saffat, ayat ke-106. Ini itu ujian yang sangat dahsyat dan clear, jelas, mubin. Itu mau lihat dari angle manapun, ini susahnya minta ampun. Tapi ternyata ini ujian rasa cinta, jamaah. Allah nggak mau diduakan. Makanya kan kita tahu, dosa yang paling besar itu kan syirik, sebagaimana ucapan Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman ayat 13, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan lakukan kesyirikan
Karena kesyirikan dosa yang paling besar. Apa itu syirik? Mensekutukan. Allah tuh nggak ingin diduakan. Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim begitu cinta dengan Ismail, Allah uji beliau. Oke, sembelih deh yang kau cintai. Sembelih, hadirin. Kita baru sampai pada titik tinggalkan. Ini sembelih. Akan lebih mudah daripada Nabi Ibrahim jika perintahnya tinggalkan anakmu, kembali lagi ke Syam. Itu mungkin akan lebih mudah. Ini sembelih. Hadirin, kita kan sebagai seorang ayah, menurut antum nih, menurut yang yang udah jadi ayah, kita ayah yang baik apa enggak, hadirin? Hah? Ayah yang baik apa enggak? Menurut kita nih, antum, kita nih ayah yang baik bukan? Enggak, bukan. Kok nggak ada yang jawab sih? Ayah yang baik bukan? Bukan. Anak antum berapa? Belum ada. Gimana bisa bilang bukan? Agak berat saya. Hadirin yang Allah muliakan, kita ini akuilah, kita bukan ayah yang baik, bukan ayah yang sempurna. Tapi kalau udah bicara anak, itu kita akan mengatakan lebih baik saya yang mati daripada anak saya yang mati. Saya tahu ada seorang ayah, anaknya kena CA. Dan ini ayah sama anak kerjaannya selama hidup mereka berantem aja udah berantem deh. Ini ayah sama anak nih kerjanya berantem. Nggak ada nih kayak Nabi Ibrahim dengan Ismail duduk inni arafil manami anni adbahuka fandur madza tara. Itu kan berkelas banget ayah sama anak di kisah ini. Diajak duduk anaknya, terus diajak bicara, lalu musyawarah. Fandur madza tara, bagaimana menurut engkau wahai ayah anakku, bagaimana menurut engkau tentang mimpiku ini, ada masukan apa enggak, ada pandangan apa tidak. Terus ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Itu kan lihat dialog yang penuh dengan keindahan diksi dan niat. Adapun contoh yang saya bawakan ini ayah anak berantemnya kerjaannya. Berantem udah logo-logoan nih kalau berantem deh. Kadang-kadang main tangan nih ayah. Itu begitu anaknya kena CA jamaah, kena CA. Waktu itu saya jenguk ke rumah sakit, saya ketemu sama ayahnya. Ayahnya sambil berkaca-kaca, beliau katakan, kalau boleh memilih dan kalau boleh memberikan pilihan, lebih baik om yang kena CA dan anak om yang selamat. Gitu hadir. Nangis tuh ayah tuh hadir. Lebih baik om yang kena, biarkan dia selamat. Itu ayah yang profilnya berantem sama tuh anak. Gimana perasaan Nabi Ibrahim yang baiknya minta ampun, yang doa sama 84 tahun, 86 tahun. 86 tahun baru dapat Ismail. Tiba-tiba sekarang disuruh sembelih. Dan Allah suruh sembelih di saat balago ma'ahu sa'ya, di masa remaja. Hadirin, kalau kita jadi ayah nih, kita bilang, ayah bermimpi menyembelih kamu nak. Kalau kita di posisi Nabi Ibrahim, ayah bermimpi menyembelih kamu nak, bagaimana menurutmu? Terus kata anak kita itu pakai bahasa tadi, ayah nih halu nih, kumur-kumur ya, wudu, habis wudu tayamum. Kira-kira yang awalnya kita setengah-setengah, gue sembelih juga nih anak gitu kan. Kurang ajar anak, gue sembelih juga. Jadi itu awalnya gimana nih? Gue sembelih enggak. Emang kurang ajar nih anak, gue sembelih gitu.
Masa wudhu disuruh gabung sama tayamum? Iya kan, tambah sebel kita. Tapi ini ketika dilemparkan isu tersebut, fanzur madza tara, wahai ayah anakku, apa yang harus apa pandanganmu? Ini anak bilang gini, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayahanda, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Insyaallah ya, ayah akan dapatkan aku termasuk orang yang sabar. Oh, nangis kita aja mah nggak jadi, itu gemeter nih hadirin. Ya Allah, ini anak baik banget. Nyari dari mana anak kayak begitu? Kan begitu hadirin. Iya nggak sih? Itu yang awalnya. Jangankan Nabi Ismail. Ini tadi usia berapa? 13 berapa? 13 atau 14 tahun. Ini anak dari 0 sampai 13 tahun kerjanya berantem sama kita. Berantem. Dari dia lahir udah berantem. Hari pertama tuh. Hari pertama ya, udah berantem udah sama kita. Terus nggak ada berhentinya, non stop berantem. Dapat mimpi gitu, sembelih anakmu. Nah ini kesempatan nih. Begitu kita utarakan, tuh anak justru bilang, ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kira-kira gimana perasaan antum? Ya Allah, ternyata ini anak baik ya, gitu. Itu nggak jadi tuh, padahal kerja berantem terus dari hari pertama sampai tahun ke-13. Tapi begitu dikasih, iya kan, antum kan punya temen, atau antum punya musuh deh. Kita punya musuh nih, nyebelin. Pada suatu hari kita bisa sikat dia, ya Allah mukanya polos banget. Terus dia bilang, terserah, aku tahu aku banyak dosa sama Anda. Aku layak seperti ini. Terserah, aku ikhlas kamu lakukan. Nggak mungkin kan kalau di Jakarta kamu aku terserah lu mau gue apain gue terserah gitu loh. Oh, nggak bisa, jadi nggak jadi tuh. Ya ini anak baik gitu loh. Jadi bisa bayangin ya psikisnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan ayatnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan ketika mereka berdua menyerah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sang ayah siap mengorbankan anaknya karena itu perintah Allah, dan sang anak siap mengorbankan dirinya karena itu perintah Allah. Maka mereka berdua pergi. Sebagian ulama mengatakan mereka pergi agak jauh dari rumah mereka untuk menjaga perasaan Hajar, ibu Ismail alaihissalam. Hati ibu mana yang tidak terkoyak jamaah sekalian, jika harus menyaksikan anaknya wafat, dan bukan hanya wafat di tangan suaminya sendiri. Oleh karena itu mereka pergi menjauh. Lalu begitu sampai di lokasi, jamaah, Ismail dibaringkan dan dibalikkan sehingga tanah itu pelipisnya. Dalam riwayat yang terdapat dalam beberapa buku tafsir, itu request Ismail. Kata Ismail,
ya tolong ikat erat-erat tanganku biar aku nggak berontak, lose control. Bukan nggak mau ya, tapi nama juga orang nahan sakit, khawatir bereaksi spontanitas dan akhirnya engkau ragu untuk mengeksekusiku. Jadi erat-erat. Lalu balikkan tubuhku agar engkau tidak melihat wajahku. Karena khawatir kalau engkau melihat, engkau jadi ragu untuk melanjutkan. Lalu ya, itu jaga bajumu, baju engkau ya. Coba sing-singkan dulu. Agar tidak terciprat darahku nanti. Karena kalau terciprat, maka itu akan menyakiti perasaan bunda ya. Oh, luar biasa. Jadi usahakan kalau pulang nanti tidak ada bekas. Karena kalau satu cipratan darah saja yang mengenai pakaian Nabi Ibrahim, itu pasti akan menghancurkan hati dari Hajar alaihissalam. Ya pegang erat-erat golokmu kalau pakai bahasa kita. Lalu eksekusi dengan sekuat tenaga. Itu tuh wejangannya tuh, subhanallah. Watallahu lil jabin. Hadirin yang Allah muliakan. Maka begitu Nabi Ibrahim mulai eksekusi, dan sebagian ahli tafsir mengatakan beliau benar-benar membaca Bismillah. Adapun Ismail mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dua-duanya zikir tapi beda. Yang satu zikir penyembelihan, yang satu lagi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu salah satu tafsir dari falamma aslama. Falamma aslama, salah satu tafsirnya itu tadi. Nabi Ibrahim membaca Bismillah, Ismail membaca asyhadu an la ilaha illallah. Begitu dieksekusi. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami panggil, wahai Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya. Engkau sungguh telah membenarkan mimpi yang kami berikan kepada engkau. Engkau telah membenarkan wahyu kami. Inna kadzalika najzil muhsinin. Dan beginilah caranya kami memberikan ganjaran kepada orang-orang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang sangat berat. Wa fadainahu bidzabhin azim. Dan kami ganti dengan seekor kambing yang gemuk. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami jadikan kejadian ini sebagai simbol pengorbanan, ibrah, pelajaran, bahkan id untuk generasi-generasi berikutnya. Salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Hadirin, diulang loh. Begitulah kami mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Berarti ini kan pattern kehidupan. Ini pola, jemaah. Kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Yang bisa kita petik, beginilah cara Allah membalas orang-orang baik. Allah membalas bukan di detik pertama. Allah ingin lihat action kita dulu. Allah ingin lihat benar-benar berani nggak. Kalau berani nggak bakar kapal, hadirin.
Berani nggak berbuat? Berani nggak mempertaruhkan semuanya? Tapi bukannya iya gue berani. Lakuin dong, lakuin. Berani nggak korbankan anak Anda sendiri, wa Ibrahim? Itu polanya. Berani nggak kita melangkah, mempertaruhkan semuanya, jual jual aset, jual rumah, jual mobil, kalau harus diperlukan untuk mempertahankan iman kita, untuk bertahan di atas la ilaha illallah. Anda berani nggak? Karena pola selalu demikian. Kadzalika najzil muhsinin. Begitu cara kami membalas, begitu kita berani melakukan sesuatu yang sangat mahal dalam hidup kita, baru Allah ganti. Bidzibhin azim, dengan kambing yang gemuk. Ulama mengaitkan ayat ini dengan surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, hadirin, solusi dan rizki dari arah yang dia tidak pernah duga sebelumnya. Siapa yang pernah menduga bahwa solusinya diganti dengan kambing yang gemuk? Gak pernah ada yang berpikir. Allah kasih solusi. Tapi berani dulu, lakukan dulu, kerjain dulu, ambil itu resiko. Tapi pastikan benar-benar di track. Pastikan benar-benar di track, hadirin. Artinya kalau malam ini kita pulang ke rumah, lalu kita tidur, lalu kita mimpi, kita disuruh menyembelih anak kita besok pagi, jangan dilakukan, hadirin. Karena itu syaitan. Anda bukan nabi. Ini persis pelajaran tadi malam. Memang gak masuk akal. Tapi bukankah itu yang ada di benak Nabi Ibrahim? Ma, pisau dapur, ma. Hadirin, itu syaitan. Mimpi yang menjadi wahyu adalah mimpi para nabi. Makanya pastikan ini benar nggak? Benar, bismillah jalanin. Kalau udah benar, udah pertaruhkan semuanya, jemaah. Itu atmosfer dan suasana Idul Adha itu harusnya itu. Bukan hanya sekedar nyembelih kambing. Dan yang sering kali yang jadi highlight bukan nyembelihnya, nyate nih kita, nyate. Ya, hadirin nyate. Idul Adha, namanya juga Idul Kurban, Idul Adha. Pengorbanannya mana? Kan intinya pengorbanan, bukan nyate. Kok nyate? Dan dari awal kita udah mau wanti-wanti. Pokoknya paha ya, paha bang, paha. Pokoknya gue ngincer paha, tuh kan. Jadi otaknya udah paha kambing, subhanallah. Gimana kita nih? Momentum Idul Adha kembali mengingatkan kita tentang arti pengorbanan dan apa yang sudah Anda korbankan dalam hidup, apa yang sudah kita korbankan untuk berdiri tegak di jalan Allah, untuk bisa istiqomah, untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar kita di dunia maupun di akhirat. Itu baru Idul Adha, jemaah. Itu Nabi Ibrahim. Hadirin, Idul Adha itu bagaimana kita mengorbankan seluruh permainan logika kita. Jika jelas-jelas berhadapan dengan dalil yang sharih, dalil yang tegas, dalil yang dalam ilmu fikih
qat'iyud dalalah, yang dalilnya arahnya tuh jelas sudah. Bukan kalau aku tinggalin terus gimana anak-anakku Pak Ustadz. Loh, hadirin, saya ingin bertanya, Nabi Ibrahim alaihissalam tuh cerdas apa enggak? Aduh hadirin, itu bapaknya para nabi dan rasul. Bangsa tercerdas di dunia itu kita tahu bersama Yahudi, hadirin, Bani Israel. Dan Bani Israel itu anak keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi DNA kecerdasannya itu kecerdasan Nabi Ibrahim. Hadirin, lalu perintah menyembelih itu dihadirkan di hadapan beliau. Dan perintah menyembelih anak itu dari sisi manapun, dari angle manapun, nggak masuk akal. Udah selesai, udah nggak masuk akal. Kalau akal bisa meloncati wahyu, disitulah Nabi Ibrahim melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak masuk akal. Dan kalau Nabi Ibrahim mengatakan ini nggak masuk akal ya Allah, kita semua mungkin akan mendukung Nabi Ibrahim. Iya benar, nggak masuk akal. Masa ayah suruh sembelih anaknya sendiri? Hadirin. Tapi bukankah itu intinya? Allah ingin menguji iman kita, bukan akal kita. Bukan logika kita. Mau nggak logika kita untuk sementara waktu tunduk pada dalil, tunduk pada wahyu. Bukankah iblis divonis masuk neraka selama-lamanya dan gagal mempertahankan prestasi yang apik selama ini? Karena tidak tahan untuk mengomentari wahyu dengan akalnya, dengan logikanya. Seraya berkata, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Bukankah itu permainan logika, hadirin? Kalau ada sosok berhak dan layak untuk menolak wahyu dan dalil yang tegas dengan berargumentasi, logika sehat dan akal yang jernih, maka sosok itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau ada momen yang paling cocok untuk mengedepankan logika di atas wahyu, maka momentum itu adalah penyembelihan kepada Nabi Ismail. Tapi lagi-lagi yang terjadi adalah falamma aslama. Kedua sosok orang cerdas ini, kedua sosok ikon kecerdasan ini, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, istislam kepada Allah, menyerahkan perkara mereka kepada Rabbul Alamin. Keduanya menahan ego untuk menggunakan kecerdasannya melawan wahyu. Hadirin, itu ego loh. Dan itu egonya orang-orang cerdas. Kayaknya gemes banget untuk tidak menggunakan logikanya bermain ketika berhadapan dengan wahyu yang tegas. Kalau ini masalah khilaf, itu pembahasannya panjang jamaah. Kalau ada multi tafsir atau dalahnya tuh dhonniyatud dalalah, itu pembahasannya panjang. Tapi kalau udah jelas seperti wahyu tadi, inni arafil manami anni adzbahuka, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Nah, tidak ada multi tafsir di sini. Berani nggak kita berkorban jamaah? Atau ini hanya menjadi kisah-kisah pengantar tidur kita saja selama bertahun-tahun? Dan endingnya selalu manis.
endingnya selalu manis. Tidak ada air mata dalam kisah ini, nggak ada. Di ending tidak ada air mata. Bendera kuning ada nggak bendera kuning? Nggak ada kuning, hadirin. Yang ada adalah keberhasilan dan happy ending. Keberhasilan dan happy ending. Tidak ada yang hilang. Ismail tetap hidup dan pada akhirnya menjadi nabi dan rasul. Akhirnya menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dapat kambing jamaah. Ya Allah, bisa nyate juga akhirnya. Padahal kambing nggak ada di naskah di episode-episode sebelumnya. Tiba-tiba ada kambing hadir. Dari arah yang nggak pernah kita duga-duga. Terus yang ketiga, beberapa tahun berikut, Ishak lahir. 3 jamaah. 3. Padahal harusnya selesai. Padahal awalnya Nabi Ibrahim cuma punya 1, Ismail aja. Disuruh disembelih, dikurang 1, harusnya hasilnya 0. Tapi hasilnya 3. Subhanallah. 1 kurang 1, 3 jamaah. Kita pakai logika. 1 kurang 1, 0. Enggak. Tapi wakadzalika najzil muhsinin. Begitulah cara kami membalas orang-orang baik. Mayoritas enggak langsung. Karena Allah ingin lihat dulu percaya apa enggak. Qad shaddaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan wahyu. Baru diselesaikan sama Allah. Udah kita buktikan, kita percaya dengan janji Allah. Kalau kita sudah buktikan, pertolongan Allah dekat jamaah. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, jadikanlah momen Idul Adha ini untuk kembali mengingat kisah yang begitu heroik tersebut. Kisah bagaimana wahyu mengalami kemenangan besar di atas dan akal semata. Kisah tentang bahwa solusi itu dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Tugas kita cuman berani ambil resiko yang diambil Ismail sangat besar jamaah. Sebagaimana resiko yang diambil Nabi Ibrahim sangat besar. Tapi begitulah cara orang-orang besar bermain. Maka dari itu para ulama mengatakan bi amalil abtal, Anda harus bermain sebagaimana para juara bermain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Jika Allah mudahkan saya safar, maka kita libur. Tapi kalau Allah tidak takdirkan, maka minggu depan kita tetap ada kajian, akan ada pengumuman insyaallah ta'ala. Dan semoga Allah berikan yang terbaik untuk kita semua.
Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wassalamualaikum Muhammad. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Banyak. Subhanallah. Ustadz, saya sudah mengumpulkan uang untuk naik haji, tapi orang tua saya meminta uang tersebut digunakan untuk modal nikah. Jadi sikap saya harus bagaimana Ustadz? Tapi saya belum ada calon. Ya gimana jamaah? Yang pertama, kalau kita bertanya, adabnya ucapkan salam terlebih dahulu. Kata Nabi SAW, Assalam qabla su'al. Salam itu sebelum bertanya. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang bertanya tidak mengucapkan salam, jangan dijawab pertanyaannya. Jadi kita jawab nggak nih jamaah? Ya kita jawab, karena larangan itu bukan mengharamkan, tapi menegaskan dan menekankan. Hadirin, al-jam'u aula minat tarjih, amkan, win-win aja gitu loh. Taat orang tua wajib, ya udah dijalanin. Nabung untuk haji wajib juga. Yang wajib jangan dibentur-benturin, jalanin dua-duanya. Ya udah, ambil uang tersebut untuk modal, lalu sisanya berangkat haji lagi atau tabung lagi untuk naik haji. Kan untuk nikah nggak banyak jamaah sekalian, 3 juta aja udah. Lu beneran. Hadirin, kita ini kalau kasih nasihat, kita berusaha ngamalin dulu gitu loh. Saya bilang 3 juta karena biaya pernikahan saya 3 juta. Iya, di balai desa. Iya, kalau antum balai Sudirman ya nggak mungkin. Udah bareng kita aja balai desa. Bismillah deh, balai desa gitu loh. 3 juta dapat. Gitu. Kita kan maunya 200 juta, 300 juta. Ya nggak bakalan haji jamaah. Jadi nikahnya udah sederhana aja. Nikahnya nggak usah yang mewah. Kalau nggak usah yang ngundang banyak pihak, kan yang penting kata Nabi apa kepada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyah, buat acara walimah nikah walaupun dengan berapa? Seekor kambing. Seekor kambing berapa harganya? Oh, semangat amat, 2 juta. 2 juta tuh. Berarti saya 3 juta masih kemahalan, tapi 2 juta. Kan gitu. Buat acara pernikahan walaupun modalnya 2 juta. Udah bismillah deh. Jadi kan kalau udah 2 juta dapat tuh. Tinggal kita nambahin lagi 2 juta. Bisa insya Allah. Saya punya temen, saya masih mending di balai desa. Teman saya enggak, nikahnya di musola KUA, hadirin. Iya. Itu modalnya berapa dulu ya? Kalau nggak salah nggak sampai 3 juta. Itu pun dia ngutang. Ngutang hadirin. Beliau nggak punya uang. Kalau nggak salah, seingat saya, kalau nggak salah, waktu itu beliau punya uang cuman 750.000. Bayangkan. 750.000 mau nikah di Jakarta, tapi berhasil tuh jamaah nikah tuh. Baik lagi orangnya. Naksabu kadzalik wallahu hasibu wa la nuzaki 'alallahi ahad. Gitu. Tapi yang terpenting dari itu semua, terlepas antum di musola KUA atau di balai desa atau di balai Sudirman, calonnya ada dulu. Ini kan gak ada calonnya, gimana mau nikah? Gak ada calonnya, subhanallah. Ya udahlah, udah haji aja dulu sebelum sambil nyari calon.
Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan seluruh penuntut ilmu serta kaum muslimin selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz to the point deh. Kok deh? Gimana sih? Iya, semua juga to the point. Kita nggak mau bacain diary di sini. Anda punya uang 25 juta, lebih baik daftar haji atau dilanjutkan tabungannya untuk modal nikah? Kenapa sih pertanyaannya ini semua? Karena sulit juga cari akhwat yang ortunya yang mau menikah dengan sederhana. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Ya udah 25 diambil 3 juta, 22. Udah lanjut lagi nabung, bisa dah. Terus yang berikutnya tergantung Adin, bergen antum tuh seperti apa. Kalau misalnya antum gini loh. Antum bilang nih ke calon mertua, kalau saya ingin menikah tapi dengan syarat 3 juta gitu loh. Dengan syarat 3 juta. Tapi bergen antum kuat. Antum hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Muslim, hafal Alfiyah Ibnu Malik, hafal Rodotul Talibin Imam Nawawi. Lalu antum punya 5 perusahaan. Kira-kira itu calon mertua kawinin anaknya dengan antum nggak? Kawin hadirin, kawin. Dapat diskon lagi 1,5 juta. Iya kan? Udah dia nggak mikir deh. Calon mantu gue nih hafal Quran, Bukhari, Muslim, Alfiyah Ibnu Malik, terus Rodotul Talibin, perusahaan 5, ya udah nikahin aja lah. Kan antum punya bergen. Tapi kalau antum 3 juta, belum lulus Iqra jilid 1, nggak bisa bedain H sama H, gitu lah. Pengangguran, gimana orang mau? Atau mau tawarin di Balai Sudirman juga dia nggak mau hadirin. Dia kan mikir anak gua bis ini gimana nih. Makanya yang terpenting tuh diri kita punya kualitas nggak? Kalau punya kualitas bismillah hadirin. Gitu ya. Jadi bukan tentang 20 berapa nih? 25 juta bukan. Ini tentang kita punya value atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga beserta seluruh kaum muslimin selalu dirahmati oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah tabungan haji untuk calon perempuan dapat dijadikan mahar pernikahan atau tidak? Jazakallah khair atas jawabannya Ustadz. Jazakallah khairan. Masya Allah ya nih ya. Tabungan haji untuk calon perempuan dapat dijadikan mahar pernikahan atau enggak? Bisa enggak? Bisa, karena kan kaidah mahar adalah sesuatu yang punya nilai secara material. Bisa, gitu lah. Menarik juga nih idenya gitu ya. Iya, dengan mahar apa? Dengan mahar tabungan haji senilai 4.000 US dollar gitu kan, Masya Allah, bagus tuh. Bagus. Bismillah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Keluarga kami belum pernah berkurban dan alhamdulillah tahun ini saya insya Allah bisa mengumpulkan uang untuk berkurban 1 ekor kambing. Masya Allah nih.
Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh berkorban untuk ibu yang sudah meninggal? Jika tidak bisa, lebih baik berkorban buat saya sendiri atau untuk ayah. Terima kasih, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita senang dengan progres dan kemajuan beliau ini. Nggak pernah berkorban dan insya Allah tahun ini adalah kurban beliau yang pertama. Semoga menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Boleh Kak berkorban untuk ibu yang meninggal? Kasus ini ada dua opsi kan hadirin sekalian. Opsi yang pertama, kita belikan hewan kurban untuk ibu yang sudah meninggal. Opsi yang kedua, kita beli hewan kurban lalu kita masukkan ibu kita yang sudah meninggal ke dalam kurban kita dan niat kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, adapun opsi yang pertama itu terjadi khilaf para ulama antara boleh atau enggak. Sebagian membolehkan dengan dalil kias kesedekah. Sebagian mengatakan sebaliknya. Kenapa? Karena belum ada riwayat dari Nabi SAW mengamalkan hal tersebut. Artinya Nabi tidak membelikan hewan kurban khusus untuk Khadijah atau untuk anak-anak beliau yang meninggal dunia sebelum beliau wafat. Oleh karena itu, dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung menggunakan opsi yang kedua. Kenapa? Karena opsi yang kedua dipraktekkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memasukkan keluarga beliau yang sudah meninggal ke dalam kurban beliau. Makanya kan yang beliau sampaikan ketika berkurban adalah hadza anni wa an ahli baiti. Ini dariku dan dari keluargaku. Dan keluarga Nabi ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal. Allah Ta'ala bisa. Jadi masukkan aja orang tua kita ke dalam kurban kita sehingga all in semua dapat insyaallah Ta'ala. Ya, saya rasa cukup jamaah sekarang sudah jam 9 dan mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Dan bagi yang bertanya tapi belum terjawab juga, mohon maaf atas keterbatasan yang berbicara, keterbatasan secara ilmu dan waktu. Dan yang kedua, sudah dapat pahalanya karena sebatas bertanya kita dapat pahala karena mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Dan yang terakhir, perbanyaklah doa agar Allah menerima amal ibadah kita di malam ini. Dan ingat jamaah sekalian, karena ini pertemuan kemungkinan terakhir kita sebelum Idul Adha, beberapa hari ke depan kita akan memasuki hari-hari terbaik untuk beribadah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka pastikan kita punya perhatian terhadap 10 hari tersebut, dan tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih Allah cintai dibanding 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan akan ada beberapa konten di sosmed untuk menjelaskan hal tersebut. Tapi intinya maksimalkan 10 hari itu 10 hari yang sangat baik untuk kita memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak zikir, lalu membaca Al-Quran. Kalau bisa khatamkan Al-Quran di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu itu momen baik untuk sedekah, untuk infak, yang bisa keluarkan zakat pada hari-hari tersebut. Dan tentu saja berkurban. Dan klimaksnya adalah kita merayakan Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah. Ini yang bisa disampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.